المستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa dan pencinta penjadi Korbu Channel rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Haji Sukarmawan melalui Penjernih Kolbu Channel, dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait karya buku dari seorang ulama besar dari negara Mesir, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Seperti yang telah saya janjikan pada tayangan sebelumnya, saya akan memperlihatkan buku karya beliau. Nah, ini bukunya, dan saya merekomendasikan bagi kita setiap atau literasi dalam perpustakaan pribadi kita buku karya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini yang berjudul Suami Istri Berkata Surgawi. Pada pertemuan yang pertama pembahasan tentang karya beliau, saya telah menyampaikan sekilas pandang tentang profil sang penulis, ulama besar yang dikenal sebagai penggawa yang para dai, para ulama khususnya di negara Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Seperti apa sosok kepribadian beliau, akhlak beliau telah saya sampaikan, dan pada saat ini saya masih terkait dengan materi pengantar dari buku karya beliau yang berjudul Suami Istri Berkata Surgawi ini, yang terdiri dari 4 bab dengan jumlah halaman 430 halaman. Insyaallah secara bertahap dan sistematis saya akan berikan ulasan secara ringkas ya. Insyaallah dimulai dari bab 1 mengenai tujuan pernikahan dalam pandangan Islam. Kemudian nanti pembahasan di bab 2-nya terkait dengan sifat-sifat suami yang saleh. Bab 3-nya pembahasan terkait dengan sifat-sifat istri yang salehah, dan ditutup bab 4 pada buku ini itu terkait dengan fatwa-fatwa penting bagi seorang suami dan istri. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, cara pernikahan tentunya kita sadari dan kita ketahui bahwa dasar nikah bagi kita umat Islam bentuk i'tiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW agar kita diakui oleh Rasulullah sebagai golongan atau kaum Rasulullah, sebagai golongan dari Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, mana Rasulullah dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak suka atau tidak mau mengikuti atau benci bahkan dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Demikian pernyataan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Para pemirsa dan cinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, kita sadari bahwa dua insan manusia yang memutuskan untuk menjalin hubungan suami istri dalam akad nikah bertujuan untuk membina mahligai rumah tangga, menciptakan satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah adalah kondisi di mana penuh ketenangan, kenyamanan ketika berada di dalamnya, ketika berada dalam rumah, di dalam keluarga. Mawaddah karena rasa cinta, boleh jadi karena kita merasa ada sesuatu yang menarik pada pasangan kita, dan rahmah adalah kasih sayang antar keduanya, antara suami dan istri. Dan tujuan dari menikah tentunya yang menjadi stressingnya, menjadi penekanan adalah menciptakan ketentraman dan terjalinnya kasih sayang. Suami rasa cinta dan kasih sayang pada istrinya, istri juga demikian sebaliknya. Jadi ada hubungan resiprokal, kesalingan. Begitu juga rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya, anak kepada ayah dan ibunya.
Tetapi fenomena yang terjadi tampak memang kadang ada desain apa yang diharapkan, dicita-citakan, tampak ada kesenjangan dengan fakta atau kenyataan yang dihadapi. Kadang ada suami yang memunculkan ketidaksenangan istrinya, kesedihan istrinya, sakit hati istrinya, atau merasa dizolimi oleh suaminya. Itu juga sebaliknya suaminya yang merasakan bahwa istrinya terkesan melakukan pembangkangan, melawan, tidak menempatkan posisi sebagai istri. Kadang anak pun demikian. Yang kita harapkan anak berbakti kepada kedua orang tua, jadi anak yang menyejukkan pandangan orang tua, qurratu ainin. Dan tampak yang terjadi terkadang justru sebaliknya, anak durhaka melawan kepada orang tua sehingga melukai hati orang tua. Ibundanya menangis karena merasakan bagaimana susah payahnya ketika mengandung anak itu dalam rahimnya 9 bulan 10 hari, kemudian dilahirkan dengan pertaruhan nyawa, dibesarkan bersama-sama dengan suaminya. Setelah besar, anak itu melawannya, dan ini sangat menyakitkan. Bicara durhaka, boleh jadi sebenarnya orang tua sebaliknya juga bisa durhaka jika sosok orang tua tidak memperhatikan dan mempedulikan anak-anaknya. Orang tua tidak mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini bentuk durhaka dari orang tua kepada anak-anaknya. Karena itulah kita harus putuskan, kita harus pastikan bahwa penciptaan keluarga betul-betul tercipta. Keluarga kita, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan kasih sayang senantiasa mewarnai dalam aktivitas kehidupan kita di keluarga. Dan bagian terakhir, boleh jadi ini menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala ataupun memang faktor kebetulan saja. Ada dua ayat yang nomor ayatnya sama 21 walaupun surahnya berbeda. Yang satu pada surah Ar-Rum ayat 21, kita sudah mahfuz, seringkali dilantunkan qori'ah pada saat menjelang pernikahan akan dimulai. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya ada cenderungan dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Tiga kata kunci yang terpenting di sana adalah dalam pernikahan, dalam tali atau jalinan pernikahan itu menciptakan ketentraman, menumbuhkan kasih sayang, dan jangan lupa itu hanya bisa diciptakan bagi orang yang berakal. Maka dibutuhkan juga akal pikiran yang sehat bagi sosok suami, istri, dan juga anggota keluarganya termasuk anak-anaknya. Dan pada surah At-Tur ayat 21 Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattabathum zurriyyatahum biimani alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma adatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman yang kemudian anak cucu mereka pun mengikuti keimanan mereka, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Pada surat At-Tur ayat 21, bagian penutup dari pertemuan kita kali ini, bahwa Allah akan mempertemukan kembali sosok seorang kakek, nenek, beserta anak-anak dan cucu-cucunya itu ke dalam surga, dengan catatan ketika mereka termasuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah kata kuncinya adalah mari kita ciptakan satu keluarga yang suami istri berkarakter surgawi,
kemudian memberikan energi juga kepada anak-anaknya, berikan pembinaan dan perhatian kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya pun berkarakter surgawi. Sebelumnya diberi contoh oleh kakek dan neneknya ketika proses pembinaan anak-anaknya yang kemudian menikah dan memiliki keturunan, ketika dari kakek, nenek, kemudian anak-anaknya, jadi sampai ke cucunya menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan senantiasa memperlihatkan karakter surgawi dalam kehidupannya. Percaya Allah pertemukan kembali dalam surga, Allah satukan dan dipertemukan mereka. Dan ini harus menjadi bahan motivasi tersendiri bagi kita. Insyaallah kita bisa pertemukan kembali dan dikumpulkan dengan anak cucu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.